Saya mau ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, pada malam hari ini kita langsung bahas ke soal. Nanti kalau ada permasalahan silakan nanti bertanya sekalian langsung. Waktu kita mulai jam 8 lebih 2, nanti selesai jam 9 lebih. Oke. Kita mulai, soalnya sudah saya tanya dulu, soal yang tadi pagi saya share, sudah dibuka belum? Atau sudah di print belum? Yang tadi pagi saya share. Sudah belum? Halo? Sudah tapi belum di print. Sudah tapi belum di print, sudah pernah dibuka ya? Kalau belum, sekarang kita ngikuti soal yang ada di sini. Terus saya tampilkan lagi di screenshot-nya atau di layar monitor Anda semuanya, bisa diamati. Nanti kita akan kerjakan bersama. Ini saya review ulang untuk materi-materi yang esensial. Di antaranya tujuannya di termokimia ada 2 macam, yaitu Anda disuruh menentukan tentang persamaan reaksi termokimia yang mendefinisikan tentang perubahan entalpi. Yang kemarin kita jelaskan ada 7 itu, tapi yang esensial ada 4. Kemarin sudah saya jelaskan, itu wajib digarisbawahi. Kemudian tujuan yang kedua di termokimia itu Anda diharapkan bisa menghitung perubahan harga entalpi atau delta H beserta kalornya ya. Jadi kalau kalornya itu tinggal melihat nilai delta H-nya. Kalau delta H-nya negatif berarti kalornya bernilai positif dengan arah yang berlawanan ya. Itu di termokimia ada tujuan pokok yang nggak boleh ditawar, itu wajib ya, baik di soal UTBK maupun persiapan untuk SBMPTN. Mungkin anak-anak yang pengen ke SBMPTN lah, ini udah saya tampilkan sekalian model-model soalnya ya. Modelnya nggak sulit sebenarnya. Dan yang kedua di materi kesetimbangan kimia, di kesetimbangan kimia itu juga ada 2 tujuan pokok yang nggak boleh ditawar dan harus dikuasai. Di antaranya satu, adik-adik diminta bisa menjelaskan tentang faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Yang kemarin itu ada 4, di antaranya ada faktor konsentrasi, yang kedua faktor volume, yang ketiga tekanan, kemudian yang keempat yaitu suhu, di mana katalis kemarin dijelaskan itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, cuma mempercepat terjadinya kesetimbangan. Itu digarisbawahi. Dan yang kedua di kesetimbangan kimia yang kedua, tujuan pokok yang nggak boleh ditawar lagi, itu yang esensial juga, yaitu menentukan harga kesetimbangan kimia atau KC serta KP dan ruang lingkup yang terlibat di situ, yaitu derajat disosiasi atau derajat penguraian. Jadi malam hari ini kita nge-review 4 tujuan pokok, 2 tujuan di materi termokimia dan 2 tujuan di materi kesetimbangan kimia. Nah, setelah itu materi-materi pokok yang keluar itu cuma yang keluar 1 lah. Nanti kita langsung review soal secara totalitas. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, mereview tentang materi termokimia dulu. Jadi nomor 1 start sampai nomor 8 itu ada termokimia. Nanti di belakangnya yaitu tentang materi kesetimbangan. Oke, nomor 1, kita mulai. Siapa yang pengen jawab nomor 1? Monggo, saya tawarkan dulu sambil mereview ulang kemarin. Persamaan reaksi berikut yang menunjukkan definisi atau pengertian sebuah perubahan entalpi pembentukan senyawa karbon monooksida. Digarisbawahi, perubahan entalpi pembentukan. Kemarin saya review ulang bahwa dikatakan perubahan entalpi pembentukan itu intinya pembentukan 1 mol suatu senyawa harus dari unsur-unsur pembentuknya. Kalau di sini soalnya yang diminta karbon monooksida itu misalnya CO, berarti berlaku untuk 1 mol CO disusun oleh unsur C dan unsur oksigen. Mana jawaban yang paling tepat? D, Pak. D. Dong ya. Oke, D. C plus setengah O2 menjadi CO, Itu oke, betul, jawabannya yang D. Oke, nomor 2. Jelas ini yang nomor 1, saya review ulang. Ini soal yang mereview, karena soal-soal ini sering keluar. Sederhana, tapi kadang anak-anak lupa di konsep pengertiannya. Paham Nomor 1 ada nggak masalah ya? Oke, bisa lanjut? Halo, bisa. Oke, nomor 2. Entalpi pembentukan, sama lagi, entalpi pembentukan MgSO4 atau magnesium sulfat.
diperoleh data negatif 1278 kJ setiap mol. Maka persamaan termokimia pembentukan MgSO4 yang betul mana? Digarisbawahi kembali. Entalpi pembentukan MgSO4 berarti MgSO4 harus berada di kanan panah, berlaku untuk 1 mol, disusun oleh unsur-unsur pembentuknya. Di antara unsur pembentuknya yaitu Mg, kemudian sulfur, kemudian oksigen. Manakah yang paling tepat di antara option A, B, C, D, E? B. B, oke, B, G. Mg plus S plus 2O2. G, oke, betul. G, B. Nomor 3. Nomor 3 sudah masuk ke pengukuran harga entalpi. Jadi tujuan yang kedua. Kalau 1, 2 tadi tujuan yang pertama. Sekarang yang ketiga yaitu tentang menghitung harga entalpi melalui data, diagram atau hukum Hess. Konsep Hess, saya ulangi lagi, konsep hukum Hess di dalam penentuan harga entalpi yaitu besarnya perubahan entalpi hanya ditentukan di posisi awal dan di posisi akhir, atau di posisi start sampai di posisi finish. Garis bawah start dan finish. Jalannya proses tidak diperhatikan. Digarisbawahi, jalannya proses tidak diperhatikan, cuma sebagai prosesnya saja. Berarti yang diamati di posisi awal dan posisi akhir. Kalau di situ posisi awalnya di posisi Sn plus Cl2, di posisi akhirnya yaitu di SnCl4. Jadi SnCl2 itu hanya sebagai zat perantara. Berapa harga delta HF antara Sn plus Cl2 sampai SnCl2? Kalau delta itu kita beri notasi delta H1. Nah, itu kan ada SnCl2 menjadi SnCl4 kan negatif 195,4. Kemudian yang reaksi pertama langsung bablas ke SnCl4 negatif 545. Berapa nilai delta H1-nya? Siapa yang pengen jawab? Monggo. Silahkan. Silahkan, siapa yang pengen jawab, monggo. Delta H1 sama dengan? A, Pak. A. Ya, A. Itu delta 1 harga totalnya dari reaksi pertama di start Sn plus Cl2 itu di posisi awal ya. Di posisi akhir SnCl4 itu jadi negatif 545,2 dikurangi ya. Dikurangi negatif 195,4. Jadi jawabannya ketemu berapa? Tadi ada yang jawab A ya. Negatif 349,8. Oke, jawabannya yang A. Oke, terima kasih. Betul, Oke, nomor 4 siapa yang pengen coba monggo silahkan. Ini masih konsep hukum Hess. Cuma yang saya pertanyaan nomor 3 tadi kita tampilkan dengan cara diagram. Kemudian yang nomor 4 kita tampilkan dengan sistem cara langsung. Cara langsung. Silahkan yang pengen coba. Ada yang jawab Ada solusi. Pak. Ada yang C. Kemudian ada solusi yang lain. Ada yang D. Loh, yang betul mana nih? Ada C, ada D, ada E. Coba yang bisa jawab C bisa dijelaskan. Oh, ada yang jawab D juga. Monggo salah satu menjelaskan. Monggo silahkan. Yang reaksi. Ini Mas apa dulu? Kenalkan dulu. Mas apa? Mas Yoga loh. Mas apa? Ya, Pak. Ya, Pak. Mas Yoga Kurniawan. Oke, monggo Mas Yoga. Yang reaksi 1 dibalik, Pak. Oh, reaksi 1 dibalik. Hanya dibalik itu atau perlu dikalikan? Yang reaksi 2
dibalik. Yang satu atau yang dua yang dibalik? Delta-nya jadi positif. Saya tanya, yang dibalik yang reaksi satu atau yang reaksi yang kedua? Reaksi 1. Reaksi satu dibalik. Dibalik itu atau perlu dikalikan? Tidak. Tidak dikalikan, tapi tetap dibalik tok gitu nggak? Jadi menjadi reaksinya kan menjadi ini kalau dibalik 2CO, nggih, 2CO menjadi 2C plus O2 delta H plus A gitu. Ya. Ya, gitu. Oke. Ya. Oke. Bisa. Bisa, oke. Terus yang kedua. Reaksi 2 dikali 2. Reaksi 2 dikali 2. Perlu dibalik enggak? Tidak. Tidak, enggak dibalik ya. Ya. Nah, jadi terus hasilnya? Hasilnya berapa? Delta-nya sama dengan Nah, hasilnya tidak. Delta-nya sama dengan min 2B kilojoule. hasilnya ditanya min 2B kilojoule itu. Itu yang reaksi 2, Pak. Nah, reaksi 2 oke ya. Karena kamu kalikan 2, oke. Terus Hasilnya setengah A min B kilojoule. setengah A min B kilojoule. Jadi jawabannya yang betul? D. D, oke. Oke, terima kasih Mas Yoga Kurniawan. Cuma caranya agak langkahnya 2 kali, nggih. Jadi kalau cara yang tepat jawabannya betul, min setengah A min B betul, oke. Cuma caranya Mas Yoga nggak usah itu di yang reaksi kedua nggak usah dikalikan. Reaksi yang kedua tetap nggih. Jadi C plus O2 menjadi CO2 dengan delta min B kilojoule nggih. Reaksi 2 tetap. Kenapa tetap, Pak? Karena di kanan CO itu hanya 1 yang diminta. Ya kan? Di reaksi kedua CO sudah 1. Jadi reaksi kedua nggak usah diubah. Tetap C plus O2 menjadi CO2 delta H min B kilojoule. Oke. Betul itu. Mas juga kan dikalikan boleh, Pak, dikalikan boleh. Cuma nanti kan menjadi faktor berikutnya kan kalau ketelitiannya kurang bagus nanti menyebabkan salah. Nah, kemudian reaksi yang pertama atau yang ke-1 kita koreksi. Mas Yoga tadi kan tidak dikalikan. Juga boleh, Pak, boleh. Cuma alangkah baiknya ini kamu kalikan setengah dan dibalik. Kenapa kok dikalikan setengah, Pak? Karena CO yang diminta di reaksi itu hanya ada 1. Sementara CO yang ada di reaksi itu tampil 2. Dan dibalik dikalikan setengah. Jadi reaksinya menjadi CO menjadi C plus setengah O2. Nah, jawab deltanya menjadi plus setengah A. Terus dijumlahkan, jawabannya setengah A min B. Itu ya, Mas Yoga dan teman-temannya. Jawabannya yaitu yang D. Oke. Terima kasih. Nomor 5. Nomor 5. Oke, monggo nomor 5. Yang pengen nyoba, siapa ini? Halo. Nomor 5 masih menghitung tentang perubahan entalpi. Kembali. Perubahan entalpi standar pembentukan gas etena dan gas etana berturut ada 52 kJ per mol dan negatif 85 kJ per mol. Itu. Nah, maka berapakah nilai dari reaksi C2H4 menjadi C2H6? Monggo nomor 5 yang pengen mencoba.
C. Oke, jawabannya yang C. C. Oke, negatif 137, itu nggih, negatif 137 nggih. Nggih. Oke, jawabannya yang C. Nggih, oke. Nomor 6. Nggih, nomor 6. Berarti alhamdulillah anak-anak sudah lancar ini. Nomor 6, monggo. Masih konsep menghitung harga entalpi. Nggih, masih menghitung harga entalpi. Kalau gini Mas, mohon maaf nggih, saya ralat dikit nomor 5. Jadi kalau soalnya itu yang negatif itu. Nggih. Nggih. Jadi itu diralat dikit karena soal saya ada kesalahan dikit, nggih. Gas etena dan gas etana 52 sama 85. Jadi semuanya bernilai positif, tidak negatif. Monggo. Mohon maaf dirubah dulu. Oke, jadi tidak jawabannya enggak C, saya rubah karena tadi ada negatif. Negatif juga bisa. Kalau pakai negatif jawabannya min 137. Oke, C betul. Tapi soal yang saya tulis sebenarnya tidak min itu, oke. Jadi 85 kilojoule karena yang satunya kan 52. Jadi semua positif semuanya. Monggo, tak rubah dikit. Ada jawaban? Jawabannya jadi B. B, oke. B. B ya. Oke, jadi kita pastikan kita pakai yang B ya. Yang B. Oke. Yang C pun juga bisa kalau itu harganya negatif 85 tadi juga bisa betul, oke. Oke, nomor 6 sekarang monggo yang pengen nyoba. Nomor 6. Diketahui harga delta F karena nanti ada adik menemui sebuah soal harga data delta F itu langsung gunakan konsep rumus delta H sama dengan entalpi sebelah kanan dikurangi entalpi di sebelah kiri. Ya, adik-adik harus bisa dulu menuliskan tentang reaksi pembakaran C2H6. Nah, C2H6 itu kalau dibakar, ya reaksinya seperti berikut. C2H6 plus oksigen, hasilnya menjadi CO2 dan H2O. Ya, CO2 dan H2O. Nah, adik-adik tinggal menghitung harga deltanya. Delta reaksi sama dengan delta di sebelah kanan dikurangi delta H di sebelah kiri. Nah, monggo siapa yang menghitung ketemu berapa? Nomor 6. Monggo silahkan. C, Pak. Ketemu yang C, negatif 14 itu nggih. Nggih, oke, 1429. Oke, nggih, C. Nomor 7. Masih materi esensial tentang menghitung harga delta H. Cuma data nomor 7 dan nomor 8 itu menampilkan tentang energi ikat rata-rata. Kalau nomor 6 tadi menggunakan data dari delta HF. Kalau yang nomor 5 sama 6 tadi tentang hukum Hess. Ya. Monggo sekarang nomor 7, menghitung harga energi ikat rata-rata antara ikatan N dengan H dalam senyawa NH3 atau amonia. Di situ ditampilkan N ikatan rangkap ada 941, H dengan H ada 436. Berapa nilai yang diperoleh? Itu caranya gimana, Pak? Caranya kalau ada data seperti itu, rumus yang digunakan yaitu delta H sama dengan energi putus dikurangi energi bentuk. Artinya energi di sebelah kiri, pemutusan sebelah kiri, dikurangi energi pembentukan di sebelah kanan. Oke. Halo? Halo? Coba. Berapa ketemunya, Mas? Berapa ketemunya? Sudah ada yang ketemu? Halo? Dicari dulu, nggih. Kalau belum ketemu, tak jeri penyelesaiannya di nomor 7, nggih. Di bawah sudah ada. Kalau ada dia udah buka, sudah ada nomor 7. Nah, ini nomor 7. Ya, C2H6 plus 7 per 2O2 hasilnya menjadi CO2 plus H2O. Ini nomor 6 ya, yang nomor 7 ini N ini nomor 7. N dengan N plus 3H dengan H menjadi 2 NH3 seperti ini. Dicari energi putusnya ini. Ya, energi putusnya kemudian kita cari ketemunya 2249
Energi bentuknya kan ada NH kan ada 3, ini kali 2 berarti ada 6. Kita misalkan NH itu X, berarti 6X. Terus dimasukkan ke rumusnya, ya. Ini delta H 100 min 107 sama dengan energi putus 22 tadi. Dipindah ruas tuh berarti, oke. Jadi ketemunya 393. Ya, 393. Ada nggak jawabannya 393? Ada, ya. 393. Di jawabannya yang nomor 7 yaitu yang A. Oke, nomor 8. Yang pengen nyoba nomor 8, monggo. Diketahui energi kata rata-rata adalah sebagai berikut. Oke, maka perubahan entalpi reaksi berikut adalah. Itu sudah ditampilkan reaksinya, adik-adik tinggal menghitung jumlah energi putusnya berapa, energi apa bentuknya berapa. Itu kan ada CH itu kan ada yang sama, ada 4. Kalau ada yang sama kiri dan kanan sama dihilangkan untuk mengurangi hitungan, oke. Berarti di kiri yang bentuk itu tinggal C dengan C sama H dengan CL. Kemudian yang kanan tinggal CH, C dengan C sama C dengan CL. Itu, monggo silahkan dihitung ketemu berapa? Apa? A, oke, negatif 17. Oke, jawabannya yang A. Oke, nomor 9. Oke, ini materi nomor 1 sampai nomor 8. Kita cukupkan sekian dulu di materi termokimia. Ada yang mau bertanya monggo tentang materi termokimia? Saya ulangi, di materi termokimia itu ada 2 materi esensial yang penting, dan artinya penting itu sering keluar. Dan adik-adik nggak boleh menawar konsep ini. 1, menghitung harga delta H melalui 4 cara. 1, hukum Hess. Yang kedua, melalui data delta HF. Yang ketiga, melalui data energi K rata-rata. Dan yang keempat, melalui data eksperimen atau praktikum. Kemudian yang tujuan yang kedua, adik-adik bisa menuliskan persamaan termokimia di dalam menentukan entalpi pembentukan, entalpi penguraian, entalpi pembakaran, dan entalpi netralisasi. Yang sering keluar mana Pak? Yang sering keluar yaitu pembentukan dan penguraian. Kalau menghitung harga delta H yang sering keluar yaitu kalau di SBMPTN itu yang hukum Hess. Hukum Hess, karena hukum Hess itu perlu ketelitian tinggi. Soalnya mudah sebenarnya tapi perlu ketelitian tinggi. Tapi untuk yang UTBK maupun kadang di SBMPTN kadang yang energi cut bervariasi, kadang energi K, kadang delta F, tapi yang sering itu hukum Hess, yang sering. Ada yang perlu bertanya nomor 1 sampai nomor 8 dulu sebelum saya menjelaskan ke konsep yang kedua, yaitu tentang konsep kesetimbangan kimia. Monggo. Apakah sudah jelas belum antara materi termokimia? Kalau sudah jelas, pertemuan besok di hari Jumat, nah nanti kita nge-review soal secara totalitas. Karena yang materi-materi penting sudah saya review, mayoritas yang sulit sudah direview, nanti tinggal nge-review yang mungkin yang redak itu baru aja di kelas 3 sudah oleh Pak Yatno, sudah jelaskan Pak Yatno Nah kelas 3 kan Pak Yatno difokus di soal-soal yang TBK dari Ganesha Operation kemarin. Oke, monggo. Ada yang mau bertanya? Enggak? Sudah jelas? Halo? 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 Kok nggak ada yang connect? Halo, halo? Coba. Sudah? Nggak ada masalah? Oke, adik-adik saya tanya, yang selama ini dari kan ada 2, dari Pak Yatno sama dari Ganesha Operation, dan ketiga dari saya. Pak Yatno udah bahas soal-soal ini, Yang mana, Pak? Pak Yatno sudah bahas soal-soal UTBK semuanya, Halo? Belum, Pak. Oh, Pak Yatno masih materi di kelas 3? Halo, Mas Kamal, Muhammad Kamal. Halo? Belum semua, Pak. Masih materi kelas 3? Oh, kalau materinya udah, Pak. Nah, terus?
Monggo Mas Kamal, saya diberi penjelasan dulu Mas Kamal. Nanti biar tidak tumpuk undung. Nanti biar saya yang menutupi kekurangan Pak Yatno nutup yang kekurangan saya. Biar nanti sambil sharing. Nanti enggak, kalau tumpuk-tumpuan malah nanti ada materi yang penting malah nggak tersampaikan. Yang dibahas baru sedikit Pak, tapi Baru dikit. Kebayangkan tapi berapa? anu Pak, biasanya kalau bahas itu masih pakai video itu Pak. Belum ada Baru? kirim video itu. Belum, masih dikirim video itu pembahasan soal gitu Pak. Oh, belum Nggak ada interaksi, nggak ada interaksinya kayak gitu Pak. Oh gitu. Ya gini, oke. Nanti saya melengkapi tak review total dulu. Jadi saya kan yang konsep-konsep penting tak sampaikan dulu semua. Nanti targetnya dia pertengahan Maret saya full untuk review soal total. Nah, nanti ini masih ada 2 minggu. Nanti materi-materi yang saya sampaikan dulu. Kemarin asam basa sudah saya sampaikan. Penyangga sudah, hidrolisis sudah. Tinggal yang konsep mol sudah, hukum dasar kimia sudah. Ini termokimia keseimbangan sudah. Nanti besok kita review tentang kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi itu hanya 2 konsep tak yang keluar. Gak jarang yang itu. Cuma soalnya gampang kalau kecepatan reaksi. Jadi mungkin saya review sekali aja cukup nanti. Nanti hari Jumat kita kecepatan reaksi. Mungkin Selasanya nanti kita nge-review yang redox itu. Hanya itu dok yang penting. Yang lainnya materi mudah, materi yang gampang-gampang itu. Nanti sambil di soal saya jelaskan ke materi-materinya. Gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita mulai nomor, kalau nggak ada masalah yang termokimia sama itu, kita langsung ke kesetimbangan kimia. Oke, adik-adik nyun tolong ya, kalau nanti ada yang materi kira-kira penting, oke, kok adik-adik saya menjelaskan, kok adik-adik menemui soal yang kira-kira bisa mengerjakan, silakan nanti dikirim ke saya, nanti kita review di Zoom seperti ini. Oke, misalnya menemukan soal di rumah atau di soal SBMPTN, enggak apa-apa, ini memang untuk review yang menutup kekurangan yang ada di sekolah. Nanti sekolah menutup kekurangan yang dari saya. Oke. Syukur nanti di akhir pertengahan bisa kita bertemu tatap muka, lebih enak banget. Oke, lebih jelas banget. Memang seperti ini tuh banyak keterbatasan. Oke, kadang sinyal, kadang interaksi antara guru dengan siswa kurang itu, oke, kurang connect. Oke. Ya nggak apa-apa, mungkin memang semuanya bukan kesalahan adik juga bukan kesalahan sekolah, karena kesalahan memang karena pandemi. Kita memaklumi lah, sabar. Oke, semoga dengan dibalik kesabaran itu sendiri nanti ada hikmah yang luar biasa. Nah, mungkin adik-adik bisa diterima di perguruan tinggi negeri seperti tahun kemarin itu. Oke, anak-anak yang notabene menengah, oke, itu justru malah memilih jurusan-jurusan di fakultas favorit, di perguruan tinggi favorit juga banyak yang diterima. Karena yang diambil acuan yaitu dari nilai rapot dan nilai akreditasi sekolah. Nah, kebetulan SMA Gemolong itu akreditasinya A. Adik-adik juga nilainya saya yakin yang ada di IPA itu biasanya nilainya juga cukup bagus. Oke, otomatis karena jumlah muridnya SMA Gemolong banyak, otomatis proporsi dari 40% yang masuk perguruan tinggi negeri itu juga lebih banyak. Justru ini kesempatan adik-adik di pandemi ini. Kalau adik-adik anak-anak yang rajin, anak-anak yang pinter ngambil STAR lebih awal, itu kalau di tes SBMPTN itu peluangnya lebih besar. Kenapa? Karena sekolah-sekolah umum yang lain, kalau yang tidak pintar mengambil situasi seperti ini, dia terlena dengan keadaan PJJ yang terlalu lama, dia tidak belajar. Justru adik-adik yang ambil STAR, ambil yang lebih baik. Nah, belajar sendiri di rumah, ada kesulitan ditanyakan kepada gurunya, pada waktu les Zoom seperti ini, ditanyakan. Nanti adik-adik bisa ngambil jurusan di favorit, di perguruan tinggi favorit juga. Karena kebetulan yang anak-anak yang pinter ngambil celah-celah ini tidak semua anak bisa. Nah, itu saya sampaikan kepada adik-adik. Buktinya apa Pak? Buktinya murid-murid saya kemarin. Yang notabene SMA yang di bawah, jauh di bawah Gemolong. Tapi justru masuk melalui tes SBMPTN diterima di perguruan tinggi favorit. Dan fakultasnya juga termasuk fakultas favorit. Contoh misalnya diterima di teknik elektro ITS. Nah, sekelasnya SMA Plupu kan kayaknya sulit lah dibanding SMA Gemolong. Karena pada waktu itu hasil seleksinya Gemolong kan ketat, Plupu belum ketat. Ternyata ada 2 anak itu diterima di perguruan tinggi favorit, fakultasnya juga favorit. Oke, karena apa? Anak itu pinter ngambil celah. Nah, ini adik-adik saya sekalian, saya beri bocoran. Silahkan, anak-anak Gemolong itu anak-anak yang luar biasa, fasilitasnya juga luar biasa. Orang tuanya mendukung juga luar biasa. Silahkan celah-celah yang masa pandemi ini diambil curi STAR dulu.
Oke, terus start dulu. Oke, kemungkinan untuk lolos di perguruan tinggi favorit seperti ITS, UNAIR, UGM, UTB, ITB, UI. Dengan memilih fakultas yang bagus, insya Allah bisa. Oke, insya Allah bisa. Karena apa? Karena banyak murid-murid SMA yang kelas 3 itu terlena. Ya, terlena oleh apa, Pak? Terlena oleh keadaan PJJ yang terlalu lama, mungkin jenuh juga terlalu lama. Nah, akhirnya apa? Menjadi sebuah tumpukan kelelahan yang luar biasa. Nah, ini silakan adik-adik ambil start. Nah, kita bercermin dari tahun kemarin, lulusan kemarin itu juga mengalami PJJ selama 3 bulan. Nah, ini adik-adik malah PJJ-nya hampir 1 tahun lebih, karena kelas 2 sudah mengalami PJJ 3 bulan, ditambah kelas 3 hampir 1 tahun. Nah, ini tentunya titik jenuhnya yang luar biasa. Nah, ini saya harapkan anak-anak yang di SMA Gemolong, terutama IPA 1 sampai IPA 6, IPA 5 atau IPA 6, itu bisa ngambil start yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, misalnya ada sekolah lain itu ngambil start hanya 1-2 anak-anak yang bisa itu. Anak yang berpikir kritis biasanya. Nah, ini saya beri bocoran, silahkan nanti ngambil start sing kira-kira orang lain tidak ngambil, kami yang ngambil, kayak terobosan-terobosan tersendiri. Oke, itu untuk motivasi adik-adikku sekalian agar nanti bisa diterima di sekolah yang menjadi impian, sekolah yang favorit, perguruan tinggi favorit, Tentunya dikatakan favorit berarti menjamin masa depan yang lebih baik sesuai yang ada diharapkan. Syukur bisa membawa nama harum SMA Negeri Gemolong. Oke, kita mulai lagi masuk ke nomor 9. Ini nge-review tentang materi kesetimbangan kimia. Ada 2 tujuan pokok yang tadi saya sampaikan, yaitu menentukan tentang kesetimbangan kimia KC atau KP dan derajat disosiasi nanti. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi soal nomor 9 sampai 15 membawa 2 tujuan itu. Kalau 2 tujuan itu sudah ada dikuasai, insya Allah nanti tes UTBK atau SBMPTN insya Allah bisa. Oke, nomor 9 adik suruh menghitung tentang ketetapan kesetimbangan kimia. Tentang ketetapan kesetimbangan kimia. Adik-adik dilihat dulu, reaksi itu termasuk reaksi homogen atau heterogen dulu. Kalau reaksi yang homogen, semuanya gas, itu adik-adik enak. Jadi tinggal menghitung harga KC atau KP-nya, tinggal konsentrasi di sebelah kanan, dibagi konsentrasi di sebelah kiri, dipangkakan nilai koefisiennya. Baik koefisien di kanan maupun koefisien yang ada di kiri. Tetapi kalau reaksinya itu heterogen, adik-adik harus jeli. Kalau heterogennya campuran antara reaksi itu padat dengan gas, yang diperhatikan khusus yang berfase gas. Fase solid atau padat tidak diperhatikan atau tidak mempengaruhi konsep hitungan menghitung KC maupun KP. Tapi kalau heterogennya itu antara padat dengan larutan, yang diperhatikan khusus yang berfase larutan. Nah, sekarang soal nomor 9, itu termasuk reaksi yang heterogen. Kenapa heterogen, Pak? Karena SN itu solid, Cl2 gas, SnCl4 gas. Berarti artinya SN yang solid itu tidak diperhatikan atau terhidden, atau tidak ikut hitungan. Jadi harga KC-nya berapa, Pak? Harga KC-nya sama dengan konsentrasi di sebelah kanan, dibagi konsentrasi di sebelah kiri, dipangkatkan nilai koefisiennya. Apa jawabannya, Dek? C. Halo? Oke, C nggih? C. Oke, C. Oke, nggih, betul, C. Nomor 10. Nomor 10. Tentang faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Tadi saya katakan faktor pergeseran kimia kita review ulang, Ada 1 konsentrasi. Kesimpulannya pada konsentrasi, apabila konsentrasi suatu zat ditambah atau dinaikkan, maka reaksi bergeser menjauhi zat itu sendiri. Kalau yang diperbesar di sebelah kiri, berarti reaksi akan bergeser ke kanan. Itu faktor konsentrasi. Faktor yang kedua, faktor volume. Apabila volume sistem kita naikkan, maka reaksi akan bergeser ke mol yang besar. Arti mol yang besar itu gimana, Pak? Arti mol yang besar itu jumlah dari nilai koefisien reaksi di sebelah kiri atau reaksi di sebelah kanan.
Seperti tampilan reaksi A plus 2B menjadi AB2. Nilai koefisien jumlah nilai koefisien di sebelah kiri ada 3. 1 sama 2, 3. Sebenarnya di sebelah kanan ada 1. Oke, berarti apabila itu volume saya naikkan, berarti reaksi bergeser ke kiri. Contoh seperti itu. Yang ketiga, yaitu faktor tekanan. Faktor tekanan itu kebalikan dari faktor volume. Kalau tekanan dinaikkan, reaksi bergeser ke mol yang kecil atau nilai jumlah koefisien yang kecil. Oke, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keempat, yaitu faktor suhu. Apabila suhu kita naikkan, reaksi bergeser ke reaksi yang endoterm atau deltanya bernilai positif. Tapi kalau suhu diturunkan, reaksi bergeser ke reaksi yang eksoterm atau delta H negatif. Nomor 10, soal tidak diketahui harga delta H. Artinya, faktor suhu tidak kita perhitungkan. Kenapa Pak kok diperhitungkan? Lah mau ngitung dari mana? Wong deltanya nggak ada. Nah, berarti adik-adik tinggal milih jawaban A, jawaban D, jawaban E. Reaksi itu dipaksa, diminta bergeser ke kanan. Berarti apa yang ada dilakukan? Tekanan diperbesar. Oke, jawabannya tepat, yaitu tekanan diperbesar karena akan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil. Karena di sebelah kanan nilainya 1 mol, di sebelah kiri nilainya 3 mol. Oke, jawabannya tepat, yaitu yang A. Nomor 11. Menghitung harga KC atau konstanta kesetimbangan kimia. Monggo, siapa yang pengen nyoba? Nomor 11. Monggo, siapa yang pengen nyoba nomor 11? Tadi sudah dikatakan di nomor awal tadi, harga KC itu konsentrasi sebelah kanan dibagi konsentrasi sebelah kiri, dipangkan nilai koefisien. Itu sampai ke hitungan. Ya. Kita review ulang, monggo. Dalam suatu bejana 1 liter, ada 4 mol gas NO2, membentuk suatu reaksi kesetimbangan sebagai berikut, yaitu 2NO2 menjadi 2NO plus O2. Dalam keadaan setimbang, pada suhu tetap masih terdapat 0 NO2 sebanyak 1 mol, maka harga KC-nya berapa? Monggo, di NO itu masih ada sisa 1, atau di posisi setimbang ada 1, di mana tersedia di awal ada 4. Berarti yang bereaksi ada 3. Monggo, ketemu berapa, Mas? Halo? 13,5 Pak. 13,5. Itu reaksi hitungannya seperti ini ya, 13,5. Oke. Berarti 2NO2 menjadi 2NO plus O2. Ditulis mula-mula 4, yang bereaksi ada 3, kemudian disetimbang ada 1 atau sisa ada 1. Kenapa 3, Pak? Karena ada kalimat di situ NO2 di posisi akhir ada 1 mol. Terus kita transfer ke harga nilai koefisien itu, karena perbandingan kan 2, 2, 1. Kalau di posisi reaksi tadi 3, berarti di NO itu juga posisinya 3. Kemudian di O2 menjadi setengahnya, berarti 3/2 atau 1,5. Kemudian terus dimasukkan ke posisi timbang, berarti perbandingannya 1, 3, 3/2. Kita masukkan, kebetulan nilainya volumenya 1 liter, berarti dibagi nilai 1. Oke, ketemunya 13,5. Oke, jawabannya E. Nomor 12. Nomor 12. Monggo. Sistem kesetimbangan berikut ini tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan maupun volume. Tadi digarisbawahi. Faktor volume dan tekanan itu dititik beratkan pada jumlah mol sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau di dalam soal ini diminta dia tidak mengalami pergeseran kesetimbangan kimia, artinya
reaksi itu jumlah mol di sebelah kiri dan sebelah kanan nilainya sama. Apa jawabannya yang nilainya sama? B. B. Eh? B. B. Apa? Ada yang B. B, D, atau C? B. B. Oke. 2HI menjadi H2 plus I2. Kenapa, Pak? Karena 2 itu di sebelah kiri jumlah molnya ada 2, di kanan jumlah molnya juga ada 2. Oke, di jawabannya yang B. Oke. Nomor 13. Nomor 13. Monggo, siapa yang pengen nyoba nomor 13? Suatu reaksi timbangan ada PCl5 terurai membentuk PCl3 plus Cl2. Pada saat timbang, jumlah mol PCl5 sama dengan jumlah mol PCl3. Maka berapa derajat disosiasi atau penguraian dari PCl5? Hati-hati, itu ada kalimat. Di posisi timbang antara mol PCl5 dan PCl3 ada nilainya sama. Anggap aja bilangan paling sederhana angka 1. Di posisi timbang ada 1, berarti artinya Anda menuliskan dulu reaksinya. PCl5 terurai menjadi PCl3 plus Cl2. Kalau di posisi S-nya 1 banding 1, berarti di posisi R-nya berapa? Anggap aja bilangan sederhana 1. Berarti terus di posisi mula-mula berapa, Mas? Halo? 2. 2. Oke. Kalau di posisi mula-mula ada 2, yang bereaksi ada 1, berarti derajat disosiasinya berapa? 1. Derajat disosiasinya berapa? Setengah. Setengah. Alfa itu nilainya R dibanding M gitu nggak? Terurai atau bereaksi dibanding posisi mula. Adik-adik tadi menjawab di posisi R-nya ada 1, di posisi awal ada 2. Di jawabannya setengah, yaitu A. Nanti untuk penyelesaiannya bisa dilihat di penyelesaian, nanti di bawahnya ada kalau ada nanti di download ada di situ. Oke, 14. Masih menentukan harga KC dan KP dengan tidak menghitung tapi menggunakan konsep dasar menganalisis. Reaksi timbangan yang mempunyai harga ketetapan KC sama dengan KP. Bagaimana hubungan KC dan KP, Mas? Kalau ada hanya reaksinya tok tapi tidak dihitung nilai-nilai angkanya. Halo, gimana hubungannya? Harga nilai KP, hubungan KP dengan KC, itu apabila tidak diketahui harga tekanan parsialnya, tidak diketahui harga konsentrasinya, tidak diketahui harga molnya, hanya ditampilkan reaksinya tok, silahkan digunakan hubungan KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Loh, delta N itu apa, Pak? Delta N itu nilai jumlah koefisien di sebelah kanan dikurangi nilai koefisien di sebelah kiri. Kalau mintanya KC sama dengan KP, berarti delta N atau bilangan pangkatnya itu harus bernilai 0. Agar bernilai 0, berarti jumlah nilai koefisien di sebelah kanan dan di sebelah kiri nilainya harus sama. Nah, adik melihat dari reaksi 1 sampai data 5 itu suruh analisis. Manakah di antara kelima reaksi tersebut yang mempunyai nilai jumlah koefisien di sebelah kiri dan sebelah kanan itu nilainya sama. Berapa? Reaksi nomor berapa? Nomor 1. Sebelah kiri berapa itu? 3. Sebelah kanan 2. Nomor 1 nggak mungkin. 2. Nggak mungkin, ya. Nomor 2, yang nomor 2 di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan ada 2. Oke. Itu mungkin bisa masuk. Tapi kalau masuknya reaksinya salah. Kenapa salah, Pak? Karena N-nya ada di sebelah kiri ada 4, di kanan baru ada 2. Berarti reaksi belum betul. Karena reaksi belum setara. Kalau koefisiennya betul. Oke. Itu berarti nomor 2 salah. Berarti kalau ada nomor 1, nomor 2 itu jawabannya nggak mungkin. Berarti salah dulu. Berarti adik-adik jangan jawab A, jangan jawab B, dan jangan jawab C.
Oke, berarti tinggal D sama E. Itu cara menganalisisnya. Sekarang kita lihat nomor 3. Di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan ada 2. 1 tambah 1 sebelah kanan itu 2. Berarti nomor 3 masuk. Nomor 4. Di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan ada 1 tambah 1 juga ketemu 2. Berarti nomor 4 masuk. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Nomor 3 dan nomor 4. Berarti KP sama dengan KC. Kenapa Pak? Karena nilai delta N-nya ketemu 0. Delta N itu nilai jumlah koefisien di sebelah kanan dikurangi nilai koefisien di sebelah kiri. Itu nggih? Paham nggih? Iya, Pak. Oke, nomor 15 terakhir, nge-review terakhir nanti kita simpulkan. Oke. 15 itu menentukan KC dengan reaksi yang ada. Adik-adik saya garis bawahi soal ini model SBMPTN. Kalau di UTBK memang jarang keluar. Oke, kalau di UTBK seperti soal-soal yang di atas, tapi kalau SBMPTN modelnya kadang yang nomor 15. Seperti ini. Bagaimana Pak? Nah, ini di garis bawahi. Oke. Ada reaksi seperti itu, ada NOBR terurai membentuk NO plus setengah BR2 dengan harga KC 2. Nah, pada suhu yang sama atau tekanan yang sama, harga KC-nya berapa Pak? Apabila itu ada reaksi, kalau reaksinya itu nilainya dikalikan, itu nanti kesimpulannya harga KC kalau suruh ngitung seperti itu, nanti menjadi bilangan pangkatnya. Ya, menjadi bilangan pangkatnya. Paham ya? Kalau dikalikan, digarisbawahi, itu menjadi bilangan pangkatnya. Itu reaksinya tetap, cuma dikalikan, boleh dikalikan setengah, kalikan 5, kalikan 2, monggo. Itu nanti bilangan pengalinya sebagai bilangan pangkat. Oke. Tetapi sebaliknya, kalau reaksi seperti itu dibalik. Kalau dibalik itu menjadi bilangan akarnya. Oke, menjadi bilangan akarnya kalau dibalik. Nah, sekarang ada soal nomor 15 itu reaksinya dibalik enggak, Dek, kalau diamati? Tidak. Dikapakan reaksinya itu? Dikalikan. Dikalikan berapa? 2. Dikalikan 2. Berarti artinya kalikan 2 berarti harga KC reaksi yang diminta jadi berapa? 4. Jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat. Oke, jadi nilainya 4. Gampang ya, Dek ya? Paham ya? Nomor 15 ya? Paham nggih? Ini saya garis bawahi nomor 15 itu soalnya gampang, tapi kadang mengecoh. Distraktornya yang pinter. Oke, saya ulangi, saya review ulang nomor 15. Kalau ada tampilan reaksi, ada KC, oke, KC atau KP sama. Oke. Kalau nanti dia itu dikalikan, itu sebagai bilangan pangkatnya. Ya, sebagai bilangan pangkatnya. Tapi kalau reaksinya dibalik menjadi bilangan akarnya. Pak, lah kalau diberi lakukan apa? Dibalik dan dikalikan. Ya sama. Dibalik dan dikalikan sama. Dibalik kemudian dikuadratkan. Jadi karena ada langkah 2 kali. Sama prinsipnya. Oke. Kalau dikalikan menjadi pangkatnya. Kalau dibalik menjadi akarnya. Jadi jawaban yang nomor 15 yaitu B. Yaitu 4. Oke, anak-anak sekalian, oke, ini untuk materi yang termokimia maupun materi timbang kimia sudah saya sampaikan materi yang esensial. Oke, kami mohon untuk dikoreksi. Kalau ada materi-materi yang nggak jelas, mungkin monggo adik-adik, mungkin ada masih waktu 9 menit, silakan adik-adik memberi masukan pada saya agar saya nge-reviewnya tepat. Jadi tidak saya ngambil yang hanya yang penting-penting di SBMPTN maupun UTBK. Monggo adik-adik kalau ada yang selama ini materi yang kelas 1, kelas 2 maupun sebagian kelas 3 itu ada yang susah atau sulit, mohon untuk diberi masukan malam ini nanti sebagai bahan pertimbangan saya untuk memberikan PJJ Zoom ke berikutnya sebelum saya menganggap semuanya sudah saya sampaikan. Monggo, mungkin beberapa anak silakan ngomong, ini waktu yang masih 9 menit, silakan untuk memberi masukan pada saya. Pak, materi ini nanti direview ulang Pak, materi ini. Nah, nanti sing merasa itu sulit dan kalau itu saya amati kok esensial, nanti saya jelaskan. Kalau tidak esensial ya nanti saya jelaskan agak serampangan.
karena waktunya kita dibatasi. Ya, dibatasi paling cuma sampai April itu nanti udah selesai, ya. Nanti biar semuanya bisa masuk, terutama yang saya sampaikan yang esensi-esensi dulu yang sering-sering keluar atau yang paling penting-penting dulu. Kalau yang nggak penting tuh, kalau nggak penting kalau nggak sampaikan Pak, ya disampaikan. Cuma daripada kita buang-buang waktu, justru yang penting malah belum tersampaikan, yang hanya setengah-setengah atau nggak begitu penting malah disampaikan, malah kita nggak menyasar. Jadi kita ngambil yang menyasar dulu. Ya, yang kira-kira untuk mengantarkan kamu bisa masuk di perguruan tinggi negeri yang memilih fakultas maupun perguruan tinggi favorit yang diinginkan oleh anak-anak. Monggo, saya tunggu. Mungkin Mas Kamal, Mas Lukman, Mas Yoga, mungkin teman-teman yang lain, silahkan memberi masukan ke saya. Halo? Halo? Halo anak-anakku sekalian? Halo Mas, Mbak? Saya tunggu. Ya, Pak. Monggo yang kira-kira materi yang merasa sulit, yang kemarin belum dikuasai, ini mohon untuk diberi masukan sebagai materi nanti yang saya anggap untuk PJJ berikutnya. Karena saya anggap materi yang agak sulit sudah saya sampaikan. Termokimia sudah, keseimbangan sudah, yang belum saya sampaikan itu cuma tentang satu yang penting yang belum saya sampaikan, yaitu satu redok, nanti yang kelas 3 itu. Kemudian yang kedua KSP kelas 2, dan sama koligatif. Mohon maaf, koligatif kemarin di kurikulum PJJ atau kurikulum pandemi nggak disampaikan. Ya, entah nanti keluar atau tidak saya juga kurang tahu, karena yang membuat tes SBMPTN itu perguruan tinggi negeri. Ya, kalau materinya memang kemarin kurikulum yang koligatif itu dihilangkan, memang nggak ada, maka nggak saya sampaikan. Tapi kalau nanti dituntut disampaikan, ya nanti saya sampaikan. Oke, kemudian yang kelas 2 kayaknya itu, karena asam basa sudah saya sampaikan semuanya. Kelas 1 itu sudah saya sampaikan tentang hukum dasar kimia dan hitungan kimia sudah. Karena materi yang lain struktur atom, ikatan kimia itu kan nanti kita serampangan sambil ke soal langsung. Nanti kita review juga. Mungkin ada yang materi yang kira-kira sulit, yang belum ada dikuasai, silahkan. Monggo. Halo. Halo, ini masih connect semuanya ya? Iya, Pak. Ini kok semakin hari semakin turun nggih yang connect, yang ngikuti. Dulu awal-awal itu nyampe 100 lebih. Turun jadi 90. Langsung des turun jadi 35 anak. Oke, ini 38. Monggo, silakan Mas. Atau Mbak. Untuk berikutnya biar ada itu, nggih, sebagai solusi. Yang nggak bisa ditanyakan langsung. Tentang ikatan kimia, Pak. Apa, Mbak? Ya, agak jelas, Mbak. Tentang ikatan kimia. Ikatan kimia, oke. Nanti tak rangkumnya dulu, tak catat dulu ikatan kimia. Nanti saya sampaikan, oke. Oke. Apalagi, monggo. Ikatan kimia. Dari saya masih ada 3, Mbak, nanti. 1, laju reaksi atau kecepatan reaksi. Dan ada KSP. Kemudian ada redok. Itu dari saya yang saya anggap itu penting. Karena itu belum saya sampaikan. Terus ada Mbak tadi, yaitu ikatan kimia. Oke, mungkin yang lain. Halo. Halo. Mbak Desrina? Desrina Prapti dari 3 IPA 2 nomor 8. Sudah bisa semuanya? Halo Mbak Desrina? Oh, nggak connect. Mas Bagus Prayoga 3 IPA 1. Ada kesulitan enggak? Mas Bagus Prayoga? Halo? Halo, Mas Bagus? Yang lain? Ahmad Yasid, 3 IPA 1. Anissa Septiana Solehah, 3 IPA 1. Hafid Istian Aditya, 3 IPA 3. Mungkin mau bertanya silakan. Atau Mbak Indri Cahyani, IPA 3. Mas Kamal?
Halo Mas Kamal. Iya, Pak. Iya, ada yang kesulitan enggak Mas Kamal materi-materinya? Sing belum saya sampaikan itu untuk masukan untuk ke depan. Tadi udah saya sampaikan. Ya, materi penting yang belum saya sampaikan laju reaksi besok. Berarti Jumat. KSP, ya, redok. Tadi dari mbaknya tadi ikatan kimia. Itu nanti saya sampaikan semuanya saya sampaikan. Cuma sing esensial dulu yang belum saya sampaikan ada 3 memangnya. Tapi itu 3 itu nanti saya terangkan satu pertemuan atau satu pertemuan selesai. Karena yang agak sulit-sulit sudah saya sampaikan semuanya. Kalau yang sulit nanti dua kali gitu. Bahkan kemarin yang hitungan kimia itu sampai 4 kali karena memang itu posisinya banyak. Mungkin Mas Kamal ada yang merasa sulit di materi yang lain. Kimia organik, Pak, yang kayak isomer gitu, Pak. Oh, Sedikit lupa. kimia organik baru aja di semester 2 itu disampaikan juga. Kimia Boleh, organik. Pak. Oke, nanti saya sampaikan. Nanti langsung ke soal aja ya Mas Kamal. Kimia organik. Soal nanti kita soal-soal penting gitu lah. Artinya soal-soal penting nanti yang sering keluar model-model gini gitu loh. Nanti saya sampaikan di situ. Oke, kimia organik. Mungkin yang lain Mas Kamal atau mungkin yang lain monggo lah memberi masukan biar itu. Oke. Tidak ada materi yang itu tercecer, intinya itu. Jadi saya sampaikan nanti di finish langsung saya sampaikan totalitas soalnya. Di penutupan akhir nanti. Karena nanti di tanggal akhir Maret, ya, pertengahan sampai akhir Maret itu kayaknya ujian praktek juga. Halo, sudah nggak ada? Oke? Hanya itu? Mungkin cukup, Pak. Cukup nggih? Nggih. Oke anak-anak sekalian, nggih, saya garis bawahi materi yang perlu saya sampaikan lagi yaitu nanti yang penting, tadi ada masukan. Kalau dari saya masih ada 3 yang perlu saya sampaikan. 1 laju reaksi, kesetimbangan menentukan kelarutan dan hasil kali kelarutan itu sering keluar dalam proses pengendapan, sama redok. Oke, redok. Kalau yang koligatif nggak saya sampaikan dulu karena kurikulumnya kemarin dihilangkan. Oke, tapi kalau nanti dilihat di kisi-kisi SBMPTN ada yang nanti saya sampaikan. Oke, kemudian ada masukan dari anak-anak yaitu kimia organik, tata nama, isomer, sampai reaksi uji itu juga keluar, tapi keluarnya hanya satu gitu. Ikatan kimia itu juga nanti saya sampaikan juga. Oke, saya kira ini dulu anak sekalian. Oke, terima kasih masukannya. Semoga ini sebagai titik tolak untuk menuju keberhasilan Anda semuanya. Oke, kita berdoa bareng-bareng semoga pandemi segera berakhir. Anak-anak juga bisa segera masuk ke sekolah. Oke, bisa mengikuti ujian, syukur tidak PJJ seperti ini. Biar nanti proses berpikirnya juga lebih mudah. Dan nanti semoga di SNPTN atau SBMPTN-nya juga anak-anak bisa masuk semuanya. Oke. Saya kira ini dulu untuk pertemuan malam hari ini. Nanti kita lanjutkan di hari Jumat pagi. Oke. Saya kira ini cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mas.